saudara-saudara Chosen Generation yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Luar biasa, karena Allah kita luar biasa. Puji syukur sama Tuhan, ini sudah persis sebulan kita tidak beribadah bersama-sama. Tapi kita percaya, walaupun fisiknya tidak bersama, tapi rohnya kita tetap bersama. Kita tetap menyatu, tetap satu di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan juga satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat pujian penyembahannya. Terima kasih juga buat semua doa-doa yang sudah dipanjatkan. Saya percaya tidak ada doa yang kembali dengan sia-sia. Semua doa pasti mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, untuk kebersamaan kami Tuhan. Walaupun secara fisik kami tidak bersama, tapi kami percaya Tuhan, Roh Allah yang mengikat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kegerakan Roh Allah yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Allah yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan urapan Allah mengalir di dalam nama Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buka Tuhan pikiran kami, buka hati kami Tuhan, supaya kami lebih lagi mengerti akan kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami dari semua ikatan dan belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Tuhan, bawa kami lebih intim dengan Engkau, bawa kami lebih mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar gerakan Allah terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sementara firman ditabur, kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada mujizat. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kuasa yang tidak ada taranya. Silakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Kami mengikat semua kekuatan jahat dalam bentuk apapun, roh-roh teritorial, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, yang di wilayah hamba-Mu ini atau di wilayah semua video ini diputar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat kami larang beroperasi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau mengganggu dalam bentuk apapun, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Allah mengalir sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu, tutup bungkus Karen, juga tutup bungkus semua kami Tuhan yang menyaksikan video ini dengan darah Tuhan Yesus. Semua keluarga besar kami dimanapun berada, tutup bungkus dengan darah Yesus. Semua serangan balik atas kami dan keluarga kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Kami membuka hati kami sebesar-besarnya untuk dikuasai oleh kuasa firman-Mu dan diubah oleh kegerakan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, semuanya baik. Puji Tuhan, kita semua dipelihara Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, Roh-Nya terus memimpin kita. Dan puji Tuhan, darahnya membungkus kita. Dan puji Tuhan, bilurnya menyembuhkan kita. Suatu hal yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah Khalik langit dan bumi. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama bersekutu. Dan kita sama-sama mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, dan apa yang Tuhan gak suka. Hari ini kita belajar mengenai menu. Ada dua menu, satu menu surga dan dua menu neraka. Menu dari surga dan menu dari neraka. Judul khotbah hari ini, menu surga dan menu neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan jasmani kita dan juga kesehatan tubuh kita itu bergantung dari apa yang kita santap setiap hari. Apa yang kita makan setiap hari itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kita dan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jika kita menyantap makanan-makanan yang selalu enak, nikmat, daging-daging terus, babi terus setiap hari, itu bukannya makin sehat,
itu malah justru merusak tubuh kita. Bisa merusak tubuh kita. Jika kita menyantap makanan yang tidak bergizi, maka kita pun tidak bisa bertumbuh normal. Kita makan makanan yang nggak ada gizinya, kita nggak bisa tumbuh bagus, kita nggak bisa tumbuh normal. Bahkan akan ada efek jangka panjangnya, yaitu sakit dan kematian. Sakit, penyakit, dan juga kematian. Itu efek jangka panjangnya. Hal serupa juga terjadi pada kerohanian saudara dan saya. Kerohanian kita. Iblis tawarkan menu agar manusia menyantapnya. Dia sodorin kepada kita menu-menu dunia. Menu-menu neraka. Supaya kita santap. Begitu kita santap, rohani kita bisa jadi korban. Sekali lagi, begitu kita makan, rohani saudara dan rohani saya bisa dikorbankan. Dan suatu hari, kalau kita tidak bertobat, suatu hari rohani kita bisa mati. Yang berujung pada kematian kekal. Hal ini terjadi pada orang-orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, menuju ke Kanaan, menuju tanah perjanjian. Israel menolak mana. Tuhan menawarkan mana. Tapi Israel tolak. Israel bilang, makanan gak enak. Mereka berontak. Akhirnya mati di padang gurun. Mereka mati di padang gurun. Padahal Tuhan menawarkan menu surga. Tapi mereka lebih memilih menu neraka. Akhirnya, generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak masuk ke tanah perjanjian. Generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir tidak masuk tanah perjanjian. Mereka yang lahir di padang gurun, yang tidak pernah menikmati santapan Mesir, justru mereka bisa menikmati roti mana itu, dan merekalah yang masuk ke tanah perjanjian. Apa hal rohani yang bisa kita petik dalam peristiwa ini? Saya cuma bilang sama saudara, manusia-manusia lama, orang-orang yang masih mempertahankan gaya hidup lama atau pola hidup yang lama tidak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Ingat waktu kita Paskah kemarin atau Jumat Agung kemarin, khotbah saya bilang kematian Yesus itu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Tapi kebangkitannya membuat kita hidup bangkit bersama dengan Dia. Tapi permasalahannya, banyak orang bilang, saya percaya Yesus, Dia mati buat saya, tapi tidak pernah mengalami kebangkitan hidup. Artinya, masih hidup dengan cara hidup yang lama, masih hidup dengan pola gaya yang lama, dan itu dipertahankan. Mereka masih menyantap makanan-makanan yang lama, dan itu dipertahankan. Apa jadinya? Jadinya, mereka tidak sadar. Mereka beribadah, mereka datang ke gereja, tapi sebenarnya mereka mati rohaninya. Mereka tidak mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Dan begitu Tuhan datang, ternyata mereka tidak layak berdiri di hadapan anak manusia. Ini bahaya luar biasa. Sekali lagi saya bilang, mereka yang lahir di gurun, mereka yang masuk di dalam tanah Kanaan. Manusia lama tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya manusia-manusia baru yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Manusia lama itu masih ingin makanan-makanan neraka. Manusia-manusia lama masih ingin menu-menu neraka dibanding menu surga. Mereka nggak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena di tanah perjanjian atau di surga, mereka syaratnya apa? Mereka harus menyantap menu-menu surgawi selama mereka hidup di dunia. Jika mereka hidup di dunia tapi tidak menyantap menu surgawi, apa jadinya? Sekarang kita sama-sama lihat, apa itu menu surga? Dan apa itu menu neraka? Kita sama-sama baca di Keluaran 12 ayat 8 sampai 10. Keluaran 12 ayat ke-8 sampai dengan ke-10.
Kita bahas pertama menu surga. Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Iya. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya, dan isi perutnya. Iya. Ayat 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Iya. Ayat 7 coba. Dari ayat 7. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Iya. Jadi yang pertama, menu pertama itu daging domba. Tuhan menawarkan daging domba. Daging domba adalah Kristus sendiri. Ini yang ditawarkan oleh surga, yaitu Kristus. Daging domba. Kita nggak boleh memakannya mentah. Benar nggak di ayat tadi ayat 9 ya? Kita tidak boleh memakannya secara mentah. Mentah artinya kita tidak menganggap Yesus sebagai penebus. Yesus tidak berarti. Dia hanya sebagai contoh hidup yang baik. Kita tidak menganggap dia sebagai seorang penebus, sebagai seorang juru selamat. Kita menganggap dia sebagai orang yang baik saja. Itu kita makannya mentah artinya. Daging domba. Yang pertama daging domba. Terus berikutnya, makannya nggak boleh direbus. Makannya tidak boleh direbus. Direbus artinya menganggap kematiannya hanya sebagai martir, bukan sebagai penebus. Sekali lagi, kita tidak boleh memakan daging domba itu direbus. Artinya, kita menganggap kematian Yesus itu hanya sebagai martir, bukan penebus. Dan ini kesalahan. Tapi, harus dipanggang dalam api. Betul ya, ayat 9 ya. Coba dibaca lagi. Keluaran 12 ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Iya, direbus kita anggap kematiannya hanya sebagai martir. Kalau mentah kita menganggapnya hanya sebagai orang baik. Terus? Hanya dipanggang di api. Hanya dipanggang di api. Dipanggang di api artinya Yesus menderita bagi saudara dan saya di bawah murka Allah. Yang dilaksanakan dalam suatu bentuk penghakiman. Dipanggang di dalam api, sekali lagi saya ulang, dipanggang di dalam api, ya artinya Yesus menderita bagi saudara dan saya di bawah murka Allah yang dilaksanakan dalam suatu bentuk penghakiman. Itu artinya dipanggang di dalam api. Terus, lanjutkan ayat 9. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Iya, lengkap dengan kepala. Kepala itu hikmat. Kepala itu artinya hikmat. Betis dan kaki itu artinya gaya hidupnya selama di dunia. Kita harus mencontoh, meneladani gaya hidupnya selama di dunia. Kepala artinya kita punya pikiran Allah, kita punya hikmat Allah. Betis dan kaki artinya kita mencontoh gaya hidupnya selama dia di dunia. Terus lanjutkan. Isi perutnya. Yang berikutnya adalah isi perutnya. Isi perutnya adalah perasaannya. Jadi Allah bilang gini, "Hayo santap nih, menu santap dari surga, santapan dari surga." Apa santapannya? Yesus yang sudah digantung di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Dan itu harus dinikmati sama kita. Mulai dari kepalanya, yaitu pikirannya, hikmatnya. Terus kaki-kakinya, betisnya. Artinya kita mencontoh dan meladani gaya hidupnya. Juga isi perutnya, yaitu perasaannya. Jadi pikiran, perasaan, dan juga gaya hidupnya.
Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita mengerti, dan itu yang harus kita teladani. Itu menu pertama. Menu pertama, daging domba. Menu berikutnya di ayat 8. Di ayat 8. Keluaran 12 ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Roti serta tidak sayur beragi pahit. dan sayur yang pahit. Roti tidak beragi dan sayur yang pahit. Sayur pahit ini artinya apa? Penyesalan, pertobatan, dan rasa pahit terhadap semua masa lalu kita dan semua hal-hal yang bersifat dosa. Sekali lagi saya ulang, sayur pahit adalah penyesalan kita, pertobatan kita, rasa pahit akan semua hal yang bersifat dosa dan masa lalu kita yang sia-sia. Kita harus menyantap Yesus yang sudah digantung di kayu salib. Mulai dari pikirannya, perasaannya, gaya hidupnya. Sampai kita merasa pahit dengan gaya hidup kita yang lama. Sampai kita merasa pahit dengan dosa-dosa kita. Kita benci dengan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita juga harus makannya dengan roti tidak beragi. Roti tidak beragi, atau yang kita ragi itu tanda dosa. Ragi itu tanda dosa. Jadi tidak beragi artinya firman Allah yang murni. Sekali lagi, roti tidak beragi artinya firman Allah yang murni. Tidak ada ragi, tidak ada dosa yang masuk ke sana. Tidak ada kesalahan-kesalahan di dalam firman Allah yang saudara dan saya pelajari. Mazmur 119 ayatnya ke-92. Mazmur 119 ayatnya ke-92. Mazmur 119 ayat ke-92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraan. Kalau saudara tidak menyukai Taurat atau firman Tuhan, saudara akan mati dalam dosa-dosa saudara atau kesalahan-kesalahan saudara. Saudara harus mulai hari ini, saudara mulai mencintai firman Tuhan. Saudara baca, saudara pelajari benar-benar sampai firman ini masuk ke dalam saudara dan merubah gaya hidup serta keinginan-keinginan saudara. Kalau saudara sudah sampai ke tingkat sana, saudara tidak akan pernah mati karena kesalahan-kesalahan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah diubah menjadi manusia yang baru. Diulang ayat 92. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Oke. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk di tengah penggosip. Terus Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. kesukaannya adalah belajar firman. Dan firman itu saudara renungkan siang dan malam. Artinya otak saudara dipenuhi dengan firman Allah. Percayalah sama saya ngomong ini, percayalah. Kalau saudara terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara tidak pernah akan terjebak dengan kepahitan. Saudara tidak pernah akan terjebak dengan kekhawatiran dan segala jenis ketakutan. Saudara akan tetap beria-ria di dalam Tuhan, dan saudara akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sudah sampai ayat 3? Oke, ayat 3. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, apa saja yang saudara buat, pasti saudara berhasil. Syaratnya apa? Saudara jangan duduk di tengah para penggosip. Yang kedua, saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baru apa saja yang saudara buat, pasti akan berhasil. Banyak orang di dunia ini pengen usaha mati-matian, pengen berhasil. Lah, baca firman tidak. Merenungkan firman tidak. Suka sama firman tidak. Lah, mau berhasil, bagaimana? Ya, jadi yang pertama daging domba. Menu surgawi yang pertama itu daging domba. Menu surgawi yang kedua itu sayur pahit. Menu yang surgawi yang ketiga itu roti tidak beragi. Atau bisa juga yang disebut dengan roti mana. Roti mana itu roti tidak beragi. Keluaran 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Iya. Iya, Tuhan bilang, nih, Tuhan tawarin roti mana dari surga. Menu dari surga. Supaya dilihat sama Tuhan, apakah mereka hidup menurut firman Tuhan atau tidak. Apakah mereka suka dengan firman Tuhan, dengan roti itu atau tidak. Dan nyatanya, orang Israel tidak suka dengan menu surgawi. Orang dunia benci dengan menu surgawi. Menu surgawi itu seperti, bagi orang dunia itu seperti ganjalan mereka untuk menikmati dunia ini. Ayat 31, 16 ayat 31, Keluaran 16 ayatnya ke-31. Keluaran 16 ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya, mana warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Iya, rasanya manis seperti kue madu. Iya, mereka sebutnya mana. Dan ini identik sama dengan roti tidak beragi. Yaitu roti yang tanpa cacat. Yaitu firman Tuhan yang benar. Nah, roti tidak beragi juga bisa diterjemahkan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Sekali lagi, roti tidak beragi bisa juga diterjemahkan dengan kehendak Allah. Waktu Yesus ditawarin makan oleh murid-muridnya di Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Yesus bilang apa? Aku sudah makan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Sampai murid-muridnya bilang, siapa dia ngasih dia makan? Jangan-jangan ada orang ngasih dia makan. Coba, iya, baca Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, sekarang gimana saudara mau tahu kehendak Allah kalau saudara nggak mulai mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan? Gimana caranya saudara tahu kehendak Allah kalau saudara nggak pernah merenungkannya siang dan malam? Gimana caranya saudara tahu kehendak Allah kalau saudara nggak pernah makan Kristus di dalam hidup saudara? Gimana caranya saudara tahu kehendak Allah? Gimana caranya saudara bisa berjalan dalam kehendak Allah kalau saudara nggak pernah merasa bersalah dengan dosa-dosa saudara? Kalau saudara nggak pernah merasa risih dengan masa lalu kita yang jelek, yang nggak beres. Untuk kita jangan mengulanginya lagi, untuk kita kembali ke jalan hidup yang benar. Itu yang Tuhan rindukan. Nah, makanan surga atau menu surga yang keempat, tadi ada makanan. 3 makanan. Nah, menu surga yang keempat itu air dari batu karang.
air dari batu karang. Bilangan 20 ayat 8 sampai dengan 11. Bilangan 20 ayat 8, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Iya. Jadi yang pertama, Tuhan bilang gini sama Musa dan Harun. Ketok bukit batu itu, pukul bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Bukit batu itu akan mengeluarkan air. Dipukul dengan tongkat. Yang artinya, Kristus yang disalibkan, dia akan mengeluarkan air. Air ini adalah Roh Kudus. Menu yang keempat yaitu air dari batu karang yang melambangkan Roh Kudus. Terus ayat berikutnya, Bilangan 20. Bilangan 20 ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Terus 11. Ayat 11. Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Iya. Musa pukul, keluar air. Itu tandanya kita, saudara dan saya, menyalibkan Tuhan di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi lewat kematiannya di kayu salib, turunlah Roh Kudus. Ini yang Tuhan bilang sama saudara dan saya. Tuhan bilang gini, kalau aku tidak mati, biji ini tidak jatuh ke tanah dan mati, biji ini tetap satu. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, mati, dia akan menjadi banyak. Yaitu Roh Kudus ada di dalam saudara dan juga ada di dalam saya. Ini menu surgawi yang keempat, yaitu air dari batu karang yang melambangkan Roh Kudus. Tapi sayangnya Musa tidak taat. Musa termasuk generasi pertama, dia tidak taat. Kenapa? Waktu di batu karang berikutnya, Tuhan bilang, gak usah dipukul, ngomong saja, bicara saja. Batu karang itu akan keluar air. Tapi karena Musa emosi, dia pukul sekali lagi batu karang itu, dan benar keluar air juga. Tapi Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Kita tidak bisa, saudara dan saya, tidak bisa menyalibkan Tuhan 2 kali. Kita cukup menyalibkan Tuhan 1 kali. Tapi kita nggak boleh menyalibkan Tuhan 2 kali. Tuhan sudah mati buat saudara dan saya, buat dosa-dosa kita. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sekarang waktunya kita jalan bersama Tuhan, kita hidup bagi Tuhan, dan kita mengalir bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayatnya keempat. 1 Korintus 10 ayat keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu Kristus. Mereka minum dari Kristus. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang mengalir di dalam saudara dan saya. Kita minum dari Kristus, yaitu lewat Roh Kudus yang mengalir dalam saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara mau mengikuti tuntunan Roh Kudus itu? Apakah saudara mau mengikuti kehendak Allah melalui tuntunan Roh Kudus itu yang ada di dalam saudara dan saya? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Biarlah khotbah hari ini benar-benar mengkoreksi kita. Dan kita bukan hanya belajar mengerti firman Tuhan, tapi kita belajar juga untuk berubah sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yohanes 7
ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ya, minum dari batu karang yang sama, yaitu Kristus. Kalau saudara haus, saudara datang ke Tuhan, saudara tidak akan haus lagi. Haus akan apa? Haus akan dunia, haus akan dosa, haus akan kedagingan. Kalau kita haus akan dunia, dosa, dan kedagingan, kita datang ke Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami haus akan dunia lagi. Justru Tuhan gantikan dengan haus dan lapar akan Allah dan kebenaran. Amin. Oke, kita maju terus ayat 38. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. 39. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, ketika Yesus sudah dimuliakan, baru roh itu datang. Jadi, menu yang pertama, saya ulang, daging domba. Menu yang kedua, sayur pahit. Menu yang ketiga, roti tidak beragi dan roti mana. Menu yang keempat, yaitu air dari batu karang, yaitu Roh Kudus. Ini menu surgawi. Sekarang kita masuk di pelajaran berikutnya, yaitu menu neraka. Menu neraka saya bagi atas 3. Satu, menu Mesir. Yang kedua, menu Babel. Yang ketiga, menu Sodom dan Gomora. Saya bagi atas 3. Menu neraka saya bagi atas 3. Satu, menu Mesir. Kedua, menu Babel. Yang ketiga, menu Sodom dan Gomora. Sekarang kita masuk bagian pertama dari menu neraka, yaitu menu Mesir. Bilangan 11, menu Mesir dibagi atas beberapa jenis makanan, yaitu kita lihat di Bilangan 11 ayat 1 sampai 7. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 2. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Ayat 3. Sebab itu, orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini menu Mesir. Yang pertama, daging. Terus, ayat kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ikan yang kedua. Ketiga, dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun mentimun dan semangka. Yang ketiga. Terus, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Ya. Ayat ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Terus? Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, terus ayat ke-7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Ayat ke-8. Ya, itu cukup apa 7 saja. Ya. Jadi menu neraka dibagi atas 3. Yang pertama menu Mesir. Menu Mesir dibagi atas 1, daging. Kedua, ikan. Ketiga, semangka dan mentimun. Yang keempat, bawang putih, bawang merah, dan bawang prei. Ya, sekarang kita bahas dulu menu Mesir yang pertama, yaitu daging. Saya yakin saudara udah tahu, daging ini bicara tentang kedagingan, nafsu daging.
kemauan kedagingan, mau daging. Dan ini menu yang ditawarkan neraka kepada saudara, yaitu berbagai jenis kedagingan. Roma 8 ayat 5-8, kedagingan akan membawa seseorang kepada kematian kekal. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat ke-6, Kalau saudara hidup menurut daging, otak saudara cuma ke daging aja. Kalau saudara hidup menurut daging, di otak saudara cuma adanya apa? Duit, 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 duit. Otak saudara cuma adanya apa? Dosa, 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 dan dosa. Tapi kalau saudara hidup menurut roh, otak saudara dipenuhi dengan keselamatan. Bagaimana caranya saya berjalan sampai pada kemuliaan? Bagaimana saya berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah? Itulah tujuannya. Terus? ayat ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iya, keinginan daging itu maut, kematian kekal. Tapi keinginan roh itu damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi mengalir ke dalam saudara. Tuhan menawarkan menu kepada saudara dalam bentuk menu daging domba, sayur pahit, roti tidak beragi dan roti mana. Tuhan juga menawarkan air dari batu karang. Tapi iblis juga menawarkan yang pertama daging. Yang pertama daging. Dia tawarkan daging kepada saudara. Dan orang Israel bilang apa? Gue udah bosen dengan roti mana itu. Bosen. Berapa banyak dari kita bilang, wah bosen dengar firman terus. Wah bosen belajar firman terus. Wah bosen, terlalu fanatik loh begini, doa-doa terus. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Kita masih hidup, kita masih muda, ayo kita nikmatin hidup ini. Ayo kita gali kenikmatan di dunia ini. Saya bilang ya, saudara, daging itu menuju kepada maut. Tapi roh itu memberi saudara damai sejahtera. Mana yang saudara pilih? Keputusan di tangan kita. Terus lanjutkan. Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena daging ini tidak takluk kepada Allah. Tapi kalau ada roh di dalam saudara, roh ini akan menuntun saudara sampai menaklukkan kedagingan saudara, sampai saudara bisa takluk kepada Allah. Itu tujuannya, kan ada roh Allah di dalam saudara. Yaitu supaya saudara berjalan dalam roh dan menaklukkan semua bentuk kedagingan. Dan menolak semua menu Mesir. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Siapa yang hidup di dalam daging nggak akan pernah berkenan kepada Allah. Mau dengan cara apapun nggak bisa berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup menurut daging ini, saudara sampai kapanpun saudara nggak bisa berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Allah itu roh, bukan daging. Sekali lagi saya bilang, Allah itu roh, bukan daging. Kalau Allah itu roh, saudara tidak bisa datang ke Tuhan dengan kedagingan saudara. Saudara hanya bisa datang ke Tuhan ketika saudara hidup dalam roh. Ini menu neraka. Ini menu neraka ketika kedagingan kita tampilkan ke depan. Otak kita penuh dengan kebutuhan hidup. Akhirnya Tuhan kita eksploitasi sedemikian rupa menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tuhan kita tidak jadikan Allah kita sumber damai sejahtera kita, tapi Tuhan kita eksploitasi sedemikian rupa. Kita peras dia sampai kita mendapatkan apa yang kita mau. Itu bahayanya kekristenan kalau saudara nggak mengerti firman. Saudara jadi orang Kristen, saudara harus belajar firman, mengerti firman, bergaul dengan Allah, intim dengan Allah. Baru saudara bisa melepaskan segala bentuk daging-daging ini. Amin. Lanjut lagi. Yang kedua, tadi di bilangan 11, dibilang yang kedua ikan.
Ikan hidup di dalam air. Yang dimaksud ikan di sini adalah ikan air laut. Yang dimaksud di sini adalah ikan air laut. Air laut, laut itu melambangkan dunia. Laut itu melambangkan dunia. Ikan adalah orang yang hidup duniawi. Sekali lagi saya ulang, yang dimaksud di sini adalah ikan air laut. Laut menandakan dunia ini. Jadi ikan yang ada di dalam air laut itu menandakan orang-orang yang hidupnya duniawi. Yang dikejar semuanya perkara-perkara dunia. Dia nggak peduli dengan kebenaran. Dia nggak peduli dengan apa yang berhubungan dengan sorga. Dia hanya peduli dengan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan hidupnya saja. Dia nggak peduli dengan yang namanya doa. Dia berdoa ketika dia butuh jawaban dari Tuhan. Dia hanya berdoa ketika dia lagi kepepet. Dia hanya berdoa ketika dia lagi diperhadapkan dengan masalah. Nah, orang-orang begini saya sebut dengan orang-orang duniawi. Orang-orang Kristen yang duniawi. Dan maaf, saya bilang, gereja bertanggung jawab menjadikan orang-orang Kristen benar atau orang Kristen duniawi. Gereja bertanggung jawab. Kalau gereja mengajarkan semua soal berkat, kedagingan, kenikmatan, jadi ini, memimpin segala macam, gereja menjadikan Kristen duniawi. Dan itu bahaya luar biasa di dalam kekristenan. Yang kedua, ikan. Yang ketiga, itu semangka dan mentimun. Ini saya jadikan satu karena ini sama-sama sifatnya sama. Dingin dan menyegarkan. Dingin dan menyegarkan. Dingin artinya tidak punya kasih. Tidak punya belas kasihan sama orang. Tidak peduli dengan orang lain. Ini yang namanya dingin. Suami bisa dingin sama istri. Istri bisa dingin sama suami. Kenapa? Karena kasihnya sudah hilang satu sama lain. Nah, ketika saya membenci seseorang atau seseorang membenci saya, dia akan dingin kepada orang lain. Dan orang itu kehilangan kasih. Ini sifatnya sama, semangka dan mentimun, yaitu dingin. Tapi, sifat yang kedua, itu menyegarkan. Ini berbicara tentang perkara-perkara dunia, itu sangat menyegarkan. Oleh sebab itu, banyak orang mencari perkara-perkara dunia. Ini menu yang ditawarkan oleh neraka yang ketiga, yaitu semangka dan mentimun. Sifatnya, yang pertama dingin, yang kedua menyegarkan. Menyegarkan, banyak orang lari ke situ, kejar itu. Dia nggak peduli dengan kebenaran-kebenaran. Yang dia peduli adalah bagaimana caranya saya disenangkan. Saya dipuaskan. Ini bicara tentang perkara-perkara dunia. Ingat firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus bilang gini, kalau saudara nggak berubah mulai dari kepala saudara, dari pola pikir saudara, saudara nggak berubah, saudara nggak akan tahu kehendak Allah. Kalau saudara nggak berubah mulai dari kepala saudara, dari pola pikir saudara, saudara nggak akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Saudara kalau nggak berubah dari kepala saudara, saudara akan menjadi seperti dunia. Itu yang Paulus bilang. Paulus bilang apa? Jangan jadi seperti dunia, tapi berubah. Berubah. Perkara-perkara dunia itu memang menyegarkan kita.
Dan bahayanya sekarang perkara dunia ini, semangka dan mentimun ini, maaf saya bilang semangka dan mentimun ini masuk di dalam gereja. Sekali lagi saya ulang, bahayanya semangka dan mentimun sekarang ini masuk di dalam gereja. Contohnya, tata lampu, hiburan, tata panggung, musik, bahkan saya pernah melihat ada DJ di dalam suatu ibadah, disc jockey di dalam satu ibadah, pakai musik techno. Akhirnya gereja menjadi seperti dunia. Gereja mulai berasimilasi. Dengan dunia. Ingat, ibadah dan konser itu harus dibedakan. Ingat, sekali lagi saya bilang, ibadah dan konser itu harus dibedakan. Kenapa? Ibadah itu untuk Allah. Konser itu untuk kita, untuk menyenangkan kita. Sekali lagi, jangan dibaurkan. Kalau ada gereja-gereja yang menonton ini, saya bilang gereja harus bertobat. Kenapa? Karena antara ibadah dan konser itu jadi satu. Sekali lagi saya bilang, ibadah itu untuk Tuhan. Jadi, apa kalau yang kita berikan buat Tuhan, itu harus kesenangan Tuhan, bukan kesenangan saya. Kalau konser itu untuk saya yang disenangkan, itu nggak ada urusannya dengan perkara-perkara rohani. Sekali lagi, konser tidak ada urusannya dengan perkara rohani. Ibadah itu urusannya perkara rohani. Jangan dibaurkan. Itu bahaya luar biasa. Saya harap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong ini. Sekali lagi saya ulang, ibadah itu untuk Tuhan. Jadi seleranya itu untuk selera Tuhan. Konser itu untuk saya, seleranya selera saya. Saya nonton suatu pertunjukan musik, saya mau datang. Kenapa? Karena saya berselera dengan itu. Misalnya jazz, pertunjukan jazz, saya datang. Kenapa? Karena saya suka jazz misalnya. Kalau saya sukanya keroncong, saya nggak bakal hadir di pertunjukan jazz. Kenapa? Karena saya sukanya keroncong. Ngerti ya? Saya yang disukakan ya. Tapi kalau saya memberi buat istri saya memberi buat istri saya, itu apa yang dia suka, bukan apa yang saya suka. Ngerti? Saya memberi buat dia, itu apa yang dia suka. Dia misalnya dia lagi ulang tahun, dia lagi kepengen, saya lagi kepengen punya sepatu baru misalnya. Dia udah ngomong, aduh saya kepengen banget beli sepatu itu misalnya. Begitu dia ulang tahun, saya belikan sepatu itu kesukaan dia. Nah, begitupun ibadah itu untuk Tuhan, kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita. Jadi nggak bisa pakai cara kita atau teknik kita, nggak bisa. Cara dan tekniknya itu cara dan teknik Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, dan apa yang Tuhan senang. Amin. Saya harap saudara bisa ngerti. Yang ketiga, itu semangka dan mentimun. Sifatnya yang satu menyegarkan, yang kedua sifatnya itu dingin. Nah, yang keempat, ini saya gabung semua bentuk bawang-bawangan, baik itu bawang putih, bawang merah, ataupun bawang prei. Ini sebenarnya kalau saudara selidikin, ini sebenarnya makanan favorit dari orang-orang Israel. Makanan favorit dari orang Israel, mereka harus makan dengan ada bawangnya, baik itu bawang putih, bawang merah, atau bawang prei. Harus ada di dalam menu makanan mereka. Dan ini masuk dalam menu Mesir. Makanya mereka bilang, mendingan gua mati di Mesir. Kenapa? Di Mesir banyak daging. Di Mesir ada ikan gratis. Di Mesir ada melon, ada semangka, dan ada mentimun. Di Mesir juga ada bawang putih, bawang merah, dan bawang prei. Bawang ini menandakan hiburan, sesuatu yang nikmat, senang-senang, kesenangan diri sendiri, kesenangan mata. Juga bicara tentang keangkuhan hidup, keduniawian.
Semua yang sifatnya untuk kesenangan-kesenangan. Contohnya hiburan, entertainment, tontonan. Itu kesenangan. Dan itu yang ditawarkan oleh iblis. Itu yang ditawarkan oleh neraka. Neraka menawarkan apa? Film-film setan. Dan itu banyak disukai. Bahkan sama orang-orang Kristen. Neraka menawarkan apa? Film-film seperti film-film alien. Film-film yang seperti Avengers segala macam. Itu neraka menawarkan itu. Neraka menawarkan itu. Dan luar biasanya, orang Kristen nonton bareng di situ. Saya kaget loh lihat. Wih, ini dari gereja ini nonton bareng Avenger Endgame. Wih, saya kaget luar biasa. Lah kenapa? Ini seleranya, bukan selera surga. Ini selera neraka, dan ini menu yang ditawarkan oleh neraka. Tapi orang Kristen menyukainya. Hebat kan? Roh jahat. Dia bikin sedemikian rupa, dia tipu daya kita sedemikian rupa. 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 13. 2 Petrus 2 ayat 12 sampai dengan ke-13. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Iya, mereka menikmati dosa. Mereka orang-orang yang menikmati dosa, orang-orang yang menikmati kedagingan, orang-orang yang menikmati menu-menu neraka, orang-orang yang suka dengan entertainment, orang-orang yang terjebak masuk di dalam kekotoran itu. Maaf, saya bilang mereka seperti binatang yang ada hanya untuk ditangkap. Mereka ada untuk binasa. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Tuhan mau saudara dan saya dipermuliakan. Oleh sebab itu dia rela mati buat saudara dan saya. Dia menebus hidup saudara dan saya. Seharusnya kita digantung di sana. Tapi dia gantikan kita. Itu suatu hal yang luar biasa. Sekarang, bagaimana dengan cara hidup kita? Apakah kita hidup dengan hidup yang baru? Apakah kita masih suka yang namanya daging? Apakah kita masih suka yang namanya ikan? Apakah kita masih suka yang namanya mentimun dan semangka? Apakah kita masih suka bawang-bawangan, yaitu dunia-dunia hiburan? Apakah kita masih suka yang seperti itu? Apakah kita masih suka keangkuhan hidup, kesombongan? Kalau saudara masih suka itu, saya bilang, saudara hanya siap untuk ditangkap. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayatnya ke-16. 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, terus keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ulang sekali lagi ya sama saudara ya. Saya ulang. Bawang-bawangan ini membangkitkan cita rasa. Kalau saudara makan tanpa bawang putih, mungkin tidak ada rasanya, tidak enak, nggak wangi. Kalau saudara makan tanpa bawang merah, mungkin cita rasanya kurang. Kalau saudara makan tanpa bawang prei atau bawang bombay, mungkin nggak ada nikmatnya. Kurang-kurang ngeresep rasanya. Jadi bawang-bawangan ini adalah suatu yang membangkitkan cita rasa. Cita rasa itu apa? Keangkuhan, keinginan mata. Semua bentuk hiburan itu yang dimaksud dengan bawang-bawangan ini. Kalau kita masih mencintai segala sesuatu yang berjenis hiburan, kita masih mencintai yang namanya keangkuhan hidup, kesombongan. Saya ini orang yang hebat, saya ini tidak bisa disentuh, saya tidak bisa dijamah. Atau saudara masih punya rasa yang lain. Saudara masih senang begini, senang begitu. Itu bahaya luar biasa. Saudara masih hidup dalam menu Mesir, menu neraka. Mulai hari ini tinggalin itu semua. Kita hidup dengan menu surga. Hidup dengan gaya hidup yang baru. Yang kelima, menu Babel. Menu Babel itu kebebasan untuk membangun apa saja
padaku, apa yang ada padaku hari ini, aku habiskan untuk kepentingan-kepentinganku, tidak untuk kepentingan yang lain. Saudara sulit untuk berbagi dengan orang lain. Saudara begitu pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena saudara adalah manusia Babel yang terus makan dengan kepentingan diri sendiri. Yang saya sebut di sini adalah menu Babel, yaitu kebebasan membangun apa saja, dan apa yang ada pada saudara, saudara akan habiskan untuk kepentingan saudara sendiri. Bersukacita tanpa batas. Sekali lagi, bersukaria tanpa batas di dalam dunia. Foya-foya, kesenangan-kesenangan, hidup dalam dosa. Nah, inilah yang disebut dengan menu Babel. Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Iya, dia nggak suka dengan anggur yang biasa diminum raja. Artinya apa? Foya-foya, kesenangan dunia. Dia nggak mau mencemarkan dirinya dengan hal itu. Semua yang bersifat duniawi, dia nggak mau. Semua kesenangan-kesenangan, kebebasan-kebebasan hidup dunia tanpa batas, itu yang dia tolak. Dan ini yang disebut dengan menu Babel. Kebebasan, membangun apa saja yang ada padaku, aku habiskan untuk kepentinganku. Semuanya, aku mau bersukaria di dalam selama aku di dunia ini. Tanpa batas, tanpa adanya pembatas. Aku mau bikin apa, itu urusanku, itu hakku, itu kesenanganku. Jangan dihalangin. Itu menu Babel. Itu menu neraka yang kelima, yaitu menu Babel. Sekarang menu neraka yang keenam, yaitu menu Sodom dan Gomora. Menu Sodom dan Gomora yang ditawarkan oleh Sodom dan Gomora. Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ke-13. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Terus? Ayat 14. Enggak, 13 saja, cukup. Diulang ayat 10. Diulang ayat 10. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Banyak airnya. Terus? Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Ini seperti berarti menyerupai taman Tuhan. Bukan taman yang sesungguhnya. Bukan taman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ini replika yang ditawarkan oleh neraka. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Ini juga bisa bicara tentang bukan hanya dunia ini, saudara senang-senang di dunia. Bukan hanya itu. Seperti taman Tuhan, ini juga bicara tentang penyesatan. Penyesatan. Iblis bisa menyelipkan racun di dalam satu makanan. Sekali lagi, iblis bisa menyelipkan racun di dalam satu makanan. Semua yang tampaknya mengundang selera. Semua yang tampaknya mengundang selera. Kalau saudara nggak bisa membedakannya, saudara nggak akan tahu, saudara akan santap terus, saudara akan mati di situ. Saya harap saudara bisa ngerti. Ini juga bicara tentang penyesatan. Sekarang kita lagi bangun kelompok-kelompok doa nih. Kelompok sel doa.
Kita nggak bisa ibadah bareng, kita kelompok-kelompok doa. Saya sudah bilang, kita masuk di dalam pelayanan kenabian. Tapi, saya tegaskan sekali lagi, di dalam pelayanan kenabian, saudara juga harus bisa membedakan antara roh dan jiwa. Kalau saudara nggak bisa membedakan roh dan jiwa, saudara akan masuk di dalam penyesatan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada emosi, ada kehendak, ada hasrat, ada ide-ide. Ingat, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada emosi, ada hasrat, ada kehendak, ada kemauan, ada ide-ide. Nah, kalau begitu kita lagi doa, saudara harus bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara jiwa saudara. Saudara harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara jiwa. Nggak bisa saudara bilang terus, itu suara Tuhan, itu suara Tuhan. Sementara saudara harus bisa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara jiwa kita. Yang mana yang lahir dari ide kita, yang mana yang lahir dari pikiran kita, yang mana yang lahir dari Allah. Saudara harus bisa bedakan. Gimana Pak cara membedakannya? Saudara harus punya firman. Firman ini adalah pembatas antara roh dan jiwa. Begitu saudara masuk doa, itu roh. Roh sama roh yang nyambung. Begitu saudara bawa jiwa, akhirnya saudara akan hanyut di dalam emosi di dalam satu doa. Sekali lagi, saudara akan hanyut di dalam emosi di dalam satu doa. Begitu saudara masuk ke jiwa, ada ide-ide yang muncul di pikiran saudara. Ada perkataan-perkataan yang muncul di pikiran saudara. Ada pikiran-pikiran manusia yang muncul di sana. Dan jangan selalu dibilang, itu suara Tuhan. Bisa itu suara saudara sendiri. Bisa itu muncul dari ide kita sendiri. Bisa itu muncul dari emosi saudara sendiri. Bisa itu muncul dari pola pikir saudara sendiri. Ini bahayanya penyesatan. Sekarang kita lagi masuk nih, kita lagi masuk di dalam kelompok-kelompok sel. Hati-hati dengan penyesatan. Sekali lagi saya bilang, saudara semua yang ada di kelompok-kelompok, hati-hati dengan penyesatan. Satu penyesatan yang masuk, itu jauh lebih berbahaya dari virus apapun. Sekali lagi, sesuatu yang kelihatannya benar, baik, tapi kalau bukan dari Tuhan, tetap aja itu akan menyesatkan. Kita harus bisa membedakan kapan Tuhan mau sampaikan, kapan Tuhan pakai kita. Itu kita harus tahu. Saudara harus penuh dengan pergaulan dengan Allah. Saudara harus bergaul dengan Allah. Ada orang bilang, Pak, saya belum bisa dengar suara Tuhan. Nggak apa-apa. Saudara lagi dilatih sama Tuhan. Saudara lagi dilatih intim sama Tuhan. Sampai suatu hari saudara bisa membedakan. Ini suara Tuhan, ini suara daging. Sekali lagi, saudara harus bisa membedakan. Saudara harus belajar. Jangan sampai saudara kebablasan. Ingat ya, dosa penyesatan itu tidak disadari. Dosa penyesatan itu tidak disadari. Dan bahayanya sama dengan dosa-dosa yang lain. Jangan pikir nggak sama. Sama dengan dosa yang lain. Bahayanya sama. Markus 9 ayat 42. Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Iya, siapapun yang menyesatkan. Ingat ya, saya bilang ya, seperti taman Tuhan. Seperti, tapi bukan taman Tuhan. Kita melihat sepertinya dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan. Sepertinya itu suara Tuhan, tapi bukan suara Tuhan. Bahayanya sama. Itu bahaya penyesatan. Sekali lagi saudara harus belajar membedakan roh sama jiwa. Jangan sampai emosi saudara masuk di situ, saudara bilang selalu itu dari Tuhan. Saudara harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Saudara harus bergaul erat, intim dengan Tuhan. Baru saudara bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan.
Karena bahaya, sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, bahaya penyesatan itu sama dengan dosa-dosa lainnya. Tidak ada bedanya. Firman Tuhan jelas bilang, batu kilangan diikat di lehernya, dibuang ke dalam laut, artinya dilempar ke neraka. Kenapa? Karena dia menyesatkan banyak orang. Satu bahaya yang luar biasa ketika kita menyesatkan orang-orang di sekitar kita. Dengan pengajaran-pengajaran yang salah, dengan nubuatan-nubuatan yang salah, dengan semua yang kelihatannya dari Tuhan tapi ternyata bukan. Itu bahayanya sama dengan dosa-dosa lainnya. Hati-hati saudara. Di situ dibilang seperti taman Tuhan. Menu Sodom dan Gomora itu menu penyesatan. Menu Sodom dan Gomora yang pertama itu bicara tentang penyesatan. Menu Sodom dan Gomora yang kedua itu bicara tentang dosa itu nikmat tapi mematikan. Dosa itu nikmat tapi mematikan. Abraham memilih dengan iman atau mata rohaninya. Dia memilih tanah Kanaan bukan dengan mata jasmaninya. Tanah Kanaan itu gersang, tandus. Tapi dia pilih itu. Kenapa? Karena dia beriman. Di sana dia akan diberkati Tuhan. Di sana Tuhan akan menyertai dia. Oleh sebab itu, Abraham memilih tanah Kanaan dengan iman atau dengan mata rohani. Tapi Lot memilih Sodom dan Gomora dengan mata jasmani. Bukan dengan mata rohani. Dia melihat di sana bagus. Dia melihat di sana penuh dengan nikmat. Di sana penuh dengan kekayaan. Akhirnya dia terikat di sana. Sebagai bukti, istrinya tengok ke belakang waktu ditarik sama malaikat untuk berlari. Istrinya nengok ke belakang menjadi tiang garam. Suatu peringatan yang luar biasa. Dia menjadi tiang. Dia jadi sesuatu yang mati, tidak hidup lagi. Dia menjadi tiang. Luar biasa saudara. Ketika kita mulai terikat dengan dunia, ketika kita mulai terikat dengan masa lalu, berapa banyak orang Kristen masih terikat dengan masa lalunya. Wih, begitu bangga dengan masa lalunya. Wih, masa lalu gue begini. Gue pernah begini. Gue pernah ini. Gue pernah ini. Waduh, dulu pernah ini. Enak sekali. Enak sekali. Saya bilang sama saudara, you hidup di masa sekarang. You hidup di masa depan, bukan hidup di masa lalu. Kalau kita masih membanggakan masa lalu kita, saya bilang, kita orang-orang kuno, di mana masa lalu itu sudah harus ditutup bukunya, dibungkus, sudah dibuang sama Tuhan. Kenapa kita masih membanggakan masa lalu kita? Berapa banyak orang Kristen masih menyesali hidupnya yang sekarang. Begitu dia mengikuti Yesus, dia bilang, aduh enakan dulu deh waktu saya hidup di dunia ini. Waktu saya masih belum mengikuti Yesus. Semua serba enak, semua serba gampang. Kita hidup di masa lalu. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Bukankah dia menjadi tiang garam? Ini satu hal yang luar biasa loh. Sekali lagi, satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Mau nggak? Sekarang saudara, Tuhan lagi ngajak saudara di berjalan. Dengan mata iman, dengan iman atau mata rohani saudara. Orang-orang Kristen yang selalu melihat ke masa lalu, selalu menyesali masa sekarangnya ketika dia mengikuti Yesus, dan selalu membanggakan masa lalunya. Orang Kristen ini bukan orang Kristen yang hidup, tapi orang Kristen yang mati. Yang selalu melihat dengan mata jasmani, bukan dengan mata rohani. Tapi Tuhan lagi menggiring saudara dan saya melihat dengan mata rohani suatu tempat yang tidak terlihat, tapi dengan rohani kita melihat itu tempat nyata, yaitu sorga yang mulia. Dan Tuhan lagi menggiring kita sampai ke sana, sampai kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa loh saudara. Satu hal yang luar biasa. Ketika saudara melihatnya tidak menggunakan iman, itu pun dosa. Itu dosa. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang
Kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau saudara tidak beriman, saudara dosa. Kalau saudara tidak percaya surga itu ada, kalau saudara tidak ngotot hidup untuk mencapai ke surga itu, saudara dosa. Bahaya nah. Sekarang ngerti kan? Bukan sembarangan, kekristenan itu bukan sembarangan. Kekristenan itu gaya hidup kita yang diubah melalui kehadiran Yesus di dalam kita. Dan kita mulai melihat bukan lagi dengan mata jasmani kita, tapi kita melihat dengan mata rohani kita. Kita sudah percaya kalau kita sudah mempunyai walaupun kita belum memilikinya. Inilah kekristenan. Hati-hati saudara, hati-hati dengan yang namanya menu Sodom, menu Gomora, yaitu kenikmatan yang ujungnya membawa kematian. Hati-hati juga dengan hawa nafsu. Sekali lagi, hati-hati dengan hawa nafsu. 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Ada kata nafsu orang muda. Nafsu orang muda itu harus dijauhi. Terus Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. ya, sekarang saya tanya sama saudara, nafsu orang muda itu apa? Nafsu orang muda adalah nafsu terhadap dosa, nafsu daging. Salah satunya nafsu seks. Itu nafsu orang muda. Coba ya, saudara perhatikan ya. Saudara boleh tanya sama dokter. Dokter bilang, waduh ada puber kedua. Saya bilang ya, itu puber kedua itu nafsu orang muda. Dan firman Tuhan jelas bilang, jauhi itu. Jadi, Alkitab mau bilang, nggak ada tuh yang namanya puber kedua. Kalau saudara sudah dirubah sama Tuhan, tidak ada lagi puber ke-10. Tidak ada lagi puber ke-11. Tidak ada lagi puber kedua. Saudara akan terus puber sama Tuhan. Saudara terus cari Tuhan. Saudara terus bersekutu sama Tuhan. Dan saudara akan terus mengejar Tuhan. Sampai saudara menjadi sempurna. Sama seperti Tuhan sempurna. Jadi, menu dunia atau menu neraka itu dibagi atas 3. 1, menu Mesir yang terdiri atas daging, kedagingan, ikan, yaitu orang yang hidup duniawi, semangka dan mentimun yang artinya 1, dingin dan 2, menyegarkan, yaitu sifat-sifat dunia. Yang keempat yaitu bawang putih, bawang merah, bawang pre, yaitu yang membangkitkan cita rasa. Contohnya hiburan, dunia hiburan, keangkuhan hidup, kesenangan-kesenangan mata. Dan yang kelima, itu menu Babel. Menu Babel yang berisi kebebasan untuk membangun apa saja yang saudara punya, saudara habiskan untuk kepentingan diri sendiri. Dan saudara akan bersenang-senang tanpa batas selama di dunia. Yang keenam, itu menu Sodom Gomora. Ada kata seperti taman Tuhan yang artinya menyerupai, tapi bukan. Menu Sodom dan Gomora ini bicara tentang 1, penyesatan. Yang kedua, kenikmatan dosa, tapi mematikan. Kenikmatan dosa, tetapi mematikan. Ini juga bicara tentang hidup tanpa iman, dan juga hawa nafsu yang membinasakan. Bahaya, saudara. Bahaya. Saudara, jangan mau menikmati menu Sodom, menu Gomora. Saudara jangan mau menikmati menu Babel. Saudara jangan mau menikmati juga menu Mesir. Saudara harus menikmati menu surga. Harus menikmati menu surga. Gimana caranya, Pak? Saya bisa melepaskan diri dari menu-menu dosa, menu-menu neraka. Gimana caranya? Saudara, mulai hari ini, saudara harus menikmati menu surga. Mulai hari ini saudara nikmati menu surga. Makanlah daging domba. Makan, nikmati Kristus. Saudara makannya dengan sayur pahit. Nyesel dengan dosa-dosa saudara. Jangan bangga dengan dosa-dosa saudara. Jangan kembali lagi ke masa lalu saudara. Makanlah roti tidak beragi.
yaitu kehendak Allah. Makanlah firman Tuhan sehari-hari. Saudara harus renungkan firman itu siang dan malam. Saudara harus bergaul dengan roh, yaitu saudara akan dialiri air dari batu karang, yaitu Roh Kudus akan mengalir dalam hidup saudara, dan saudara akan diubah sama Tuhan. Sampai saudara tidak lagi mengingini dosa, tidak lagi mengingini menu-menu neraka. Bagian yang berikutnya, saudara lihat bagaimana Lot selamat. Bagaimana Lot bisa selamat? Lot bisa selamat karena doa syafaat dari seorang beriman yang namanya Abram. Bagaimana saudara bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang di rumah, teman-teman kita yang kita sayangi, saudara-saudara kita yang kita kasihi? Gimana caranya saudara bisa menyelamatkan mereka? Doa syafaat orang-orang yang benar-benar hidup dalam iman. Sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Jangan melepaskan diri dari doa. Saudara terus masuk di dalam doa syafaat, terus bergumul, terus bergumul, terus bergumul. Tuhan pasti buka jalan buat saudara dan saya. Dan saya percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Kalau saudara terus bersekutu sama Dia, terus saudara melekat sama Dia, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan pasti mengangkat saudara, dan Tuhan membangun dengan saudara. Bahkan saya bilang sama saudara, Tuhan menegakkan kepala saudara. Amin. Tuhan berkati. Kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, lewat firman ini Tuhan kami rindu mengalami transformasi hidup. Lewat firman ini kami rindu diubah. Lewat firman ini kami rindu untuk menjadi sempurna. Tuhan Yesus, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami benci akan dosa-dosa kami. Kami benci akan masa lalu kami. Kami mau Tuhan bergaul dengan firman-Mu. Kami juga mau bergaul dengan Roh-Mu. Kami menolak segala jenis menu-menu neraka, menu-menu Mesir, menu Sodom, menu Gomora, juga menu Babel. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mau menu surgawi Tuhan, di mana kami menikmati damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.